Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kisah ini dengan mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, pernahkah kalian melihat seseorang yang hidup sederhana namun ternyata menyimpan rahasia besar? Mengapa ada wanita berpangkat justru jatuh cinta pada pria penjajah cilok keliling? Dan apa jadinya saat rahasia suami terbongkar ketika sang istri tengah mengandung buah hatinya? Kisah ini bukan sekadar cerita cinta, tapi juga tentang kesetiaan dan kejujuran yang diuji oleh waktu. Inilah kisah nyata yang akan membuatmu merenung. Siang itu panas menyengat. Seorang pria muda dengan kemeja lusuh mendorong gerobak ciloknya perlahan menyusuri jalan. Keringat menetes dari dahinya, namun senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Di ujung jalan, sebuah bangunan besar berdiri megah, markas kepolisian sektor kota. Pria itu berhenti di seberang pintu gerbang. Ia mengatur ulang posisi tusukan cilok, menuang saus dan kecap ke dalam piring kecil dari plastik bening. Tiba-tiba, seorang wanita muda berseragam coklat keluar dari gerbang. Rambutnya tersanggul rapi, langkahnya tegas, wajahnya tenang namun dingin. Dialah Brigadir Ayu, seorang polisi wanita muda yang dikenal disiplin dan sulit didekati. Tanpa berkata banyak, ia menghampiri gerobak cilok dan menunjuk ke salah satu wadah. 100.000, tanpa saus pedas, katanya singkat. Si penjual cilok langsung tersenyum. Siap Mbak, cilok spesial untuk ibu negara hari ini, ujarnya bercanda. Ayu hanya melirik sekilas, lalu membayar dan berlalu tanpa senyum. Namun bagi Raka, si penjual cilok, itu adalah momen yang tak akan ia lupakan. Hatinya berdegup kencang. Tatapan mata Ayu begitu tajam namun memikat. Wajahnya yang teduh namun berwibawa membuat Raka tak bisa mengalihkan pandangan meski wanita itu telah menghilang di balik pagar. Sejak hari itu, Raka selalu memposisikan gerobaknya tepat di seberang kantor polisi. Ia tahu jam masuk dan jam pulang Ayu. Ia tahu kapan Ayu keluar untuk makan siang. Namun Ayu tetap cuek. Setiap kali membeli cilok, ia hanya berbicara seperlunya. Bahkan seringkali pura-pura menelepon agar tidak perlu menyapa. Tapi Raka tak menyerah. Ia bukan sekadar jatuh cinta, tapi seolah hatinya terpaut pada sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku gak tahu kenapa, tapi setiap kali lihat dia, rasanya seperti pulang. Gumam Raka suatu malam saat membersihkan gerobaknya. Di tengah kota yang ramai dan penuh hiruk-pikuk, ada seorang pria sederhana yang jatuh cinta pada seorang wanita kuat. Tak ada yang tahu bahwa kisah ini akan membawa mereka ke jalan yang penuh kejutan, luka, dan pengorbanan. Dan disinilah awal segalanya dimulai. Hari-hari berlalu, dan Raka tetap setia berjualan di tempat yang sama. Setiap pagi ia menyiapkan dagangannya lebih awal dari biasanya, hanya agar bisa melihat Ayu keluar dari gerbang kantor polisi. Meski sering diabaikan, Raka tak pernah berhenti menyapa. Selamat pagi Mbak Ayu. Semoga harinya menyenangkan. Atau kadang, semangat tugasnya ya Mbak, saya doain Mbaknya makin disayang Allah. Namun Ayu selalu bersikap dingin. Ia merasa keberadaan penjual cilok itu mulai mengganggu fokus kerjanya. Bahkan beberapa rekan sesama polisi mulai menggoda. Itu si penjual cilok naksir kamu, Ayu. Masa kamu nggak nyadar? Ayu hanya menanggapi dengan senyum kecut. Dalam hatinya, ia menganggap laki-laki seperti Raka hanyalah pengganggu yang tak tahu diri. Namun semua berubah saat suatu siang hujan deras mengguyur kota. Ayu keluar kantor dengan tubuh menggigil, tanpa payung. Semua ojek online penuh, dan tak satu pun rekan yang bisa mengantar. Saat itulah Raka datang mendekat, menawarkan payung lusuh yang ia simpan di bawah gerobaknya. Kalau Mbaknya nggak keberatan, saya bisa antar sampai halte. Gerobak saya bisa saya titipin sebentar ke Satpam. Ayu awalnya ragu, namun karena keadaan terpaksa, ia akhirnya mengangguk. Mereka berjalan berdua di bawah payung kecil itu, bahu bersentuhan, dan tak sepatah kata pun diucapkan sepanjang jalan. Sesampainya di halte, Raka hanya tersenyum. Terima kasih sudah mau satu payung sama penjual cilok. Hari ini saya senang sekali. Ayu menatapnya sejenak. Ada hal aneh di mata pria itu. Bukan lirikan genit atau tatapan murahan, tapi ada kehangatan tulus yang membuatnya sedikit gugup. Ia hanya mengangguk, lalu berbalik pergi tanpa berkata apa-apa. Sejak hari itu, Ayu mulai melihat Raka dengan cara yang berbeda. Ia masih menjaga jarak,
tapi diam-diam ia memperhatikan. Kadang dari balik kaca jendela kantornya, ia melihat Raka melayani pembeli, tertawa dengan anak kecil, memberi cilok gratis untuk ibu-ibu hamil. Ada sisi lain dari pria itu yang membuat Ayu penasaran. Apakah mungkin lelaki sederhana ini benar-benar tulus? Atau hanya sandiwara untuk menarik simpatinya? Raka pun tak tinggal diam. Ia mulai menulis puisi kecil dan menyelipkannya di dalam bungkus cilok. Senyummu seperti hujan pertama, membasahi hati yang lama tandus oleh luka. Ayu membacanya diam-diam, tanpa sepatah kata. Tapi malam itu ia tersenyum. Tak ada yang tahu bahwa benih cinta mulai tumbuh. Pelan tapi pasti. Dan semesta seolah merestui setiap langkah kaki Raka. Namun perjalanan ini masih panjang. Cinta tidak selalu lurus, dan kejujuran kadang harus diuji dengan cara yang tak terduga. Waktu terus berjalan. Hubungan antara Raka dan Ayu belum juga menunjukkan perubahan yang signifikan. Meski Raka semakin sering menunjukkan perhatian, Ayu tetap menjaga jarak. Bahkan suatu sore, ketika Raka dengan jantung berdebar memberikan sebuket bunga sederhana yang dibungkus koran, Ayu menolaknya mentah-mentah. "Maaf Mas Raka," ujar Ayu tegas sambil mendorong pelan bunga itu kembali ke tangan Raka. "Saya polisi. Saya punya tanggung jawab besar. Saya tidak ingin terlibat hubungan dengan orang yang bahkan saya belum tahu latar belakangnya." Ucapan itu menusuk hati Raka. Tapi alih-alih mundur, ia justru tersenyum. "Itu artinya saya harus lebih banyak menunjukkan siapa saya sebenarnya. Dan kalau saya nggak layak buat Mbak Ayu, saya sendiri yang akan pergi, tanpa disuruh." Sejak penolakan itu, Raka mulai jarang bicara. Ia tetap berjualan di tempat yang sama, tetap ramah, tapi tak lagi menyapa Ayu dengan antusias seperti dulu. Ayu pun merasa aneh dengan perubahan itu. Hatinya tiba-tiba sepi. Ia mulai gelisah sendiri, seolah kehilangan sesuatu yang sebelumnya tak ia sadari penting. Suatu malam, saat Ayu pulang larut dari tugas pengamanan demonstrasi, ia melihat Raka masih mendorong gerobak di ujung jalan, meski dagangannya sudah habis. Hujan rintik turun, dan Raka menepi di bawah pohon, menggigil. Ayu mendekat. "Kenapa belum pulang?" tanyanya dingin. Raka menatapnya dengan mata sembab, tapi tetap tersenyum. Nunggu hujan reda. Gerobaknya udah tua, takut rodanya copot kalau kena lubang. Entah dorongan dari mana, Ayu kemudian membuka jaket dinasnya dan menutupi kepala Raka. "Nggak semua hal harus kamu hadapi sendiri, Mas," ucapnya lirih, lalu berbalik berjalan ke arah rumahnya. Keesokan harinya, Raka menunggu dengan dagangan terbaiknya. Tanpa kata, Ayu menghampiri, duduk di bangku kayu kecil di samping gerobak. "Aku minta cilok pedas level 2. Dan mulai hari ini, kamu boleh panggil aku Ayu." Raka terdiam sejenak, seolah tak percaya. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih Mbak Ayu." Ayu maksud saya." Dari situlah hubungan mereka perlahan berkembang. Raka tak lagi sekadar penjual cilok di mata Ayu. Ia menjadi teman bicara, penyejuk setelah hari yang berat, dan seseorang yang membuat Ayu bisa tertawa tanpa beban. Tapi di balik semua itu, ada satu rahasia besar yang Raka sembunyikan rapat-rapat. Rahasia tentang siapa dirinya sebenarnya. Rahasia yang ia simpan demi satu tujuan. Memastikan Ayu mencintainya karena hati, bukan karena harta. Rahasia itu akan terungkap, tapi tidak sekarang. Hubungan antara Raka dan Ayu semakin dekat. Meski mereka belum secara resmi pacaran, tapi semua orang di sekitar mereka bisa melihat betapa kuatnya ikatan yang mulai tumbuh. Setiap sore, Ayu kerap duduk di bangku kecil samping gerobak, menikmati cilok dan tawa bersama Raka. Kadang Raka menceritakan kisah-kisah lucu tentang pembeli, tentang anak-anak kecil yang merengek minta cilok, atau tentang ibu-ibu yang selalu menawar meski harganya sudah murah. Ayu mendengarkan sambil tertawa, merasa ada ketenangan yang tak pernah ia dapatkan dari dunia dinasnya. Namun dalam hati Raka, sebuah keputusan besar mulai terbentuk. Ia sadar bahwa perasaan ini tak bisa terus digantung. Ia ingin melangkah lebih jauh, meski status dan latar belakangnya dianggap tak sebanding dengan seorang polisi wanita seperti Ayu. Hingga suatu malam, langit kembali diguyur hujan deras. Tapi kali ini, Raka menunggu. Ia berdiri di bawah pohon besar dekat kantor polisi, memegang payung dan sebuah kotak kecil di tangan kanan. Dagangannya sudah habis, gerobaknya sudah disimpan.
Ayu keluar dari kantor, kaget melihat Raka berdiri diam di sana. "Mas Raka, kenapa belum pulang?" tanyanya mendekat. Raka menatapnya dengan wajah serius. "Ayu, aku tahu mungkin ini terlalu cepat. Tapi aku nggak mau nunggu waktu yang sempurna. Karena aku takut, waktu itu nggak akan pernah datang." Ayu terdiam. "Aku memang cuma penjual cilok. Hidupku sederhana. Tapi yang aku punya adalah hati yang jujur dan niat baik. Aku ingin kamu jadi pendampingku. Menemani aku jualan, menertawakan hari-hari yang lelah, dan membangun rumah kecil bersama. Ayu, maukah kamu menikah denganku?" Suara hujan membasahi malam. Ayu tertegun. Ia memandang wajah Raka yang basah kuyup, tapi tak sedikit pun terlihat gentar. Ia melihat kesungguhan, cinta yang tak dibuat-buat. Perlahan, Ayu mengangguk sambil tersenyum. "Aku mau, asalkan kamu tetap jualan cilok di depan kantorku setiap hari." Raka tertawa kecil, lalu memeluk Ayu erat di bawah payung yang hampir roboh diterpa angin. Tak peduli mereka basah, tak peduli dunia memandang mereka berbeda. Di malam itu, cinta dua manusia sederhana telah menemukan jalannya. Tak lama kemudian, mereka menikah dalam acara sederhana. Hanya dihadiri keluarga, sahabat dekat, dan beberapa rekan Ayu dari kantor polisi. Semua berlangsung hangat, penuh tawa dan air mata haru. Namun, kebahagiaan mereka baru saja dimulai. Karena di balik senyum manis Raka, ada satu kenyataan besar yang belum ia ungkapkan. Sebuah kebenaran yang selama ini ia tutupi rapat-rapat. Dan kebenaran itu akan terbongkar ketika Ayu sedang mengandung buah cinta mereka. Pernikahan Raka dan Ayu berjalan sederhana namun penuh kebahagiaan. Ayu tetap menjalankan tugas sebagai polisi, sementara Raka tetap setia dengan gerobak ciloknya. Setiap sore, ia menunggu di depan kantor Ayu, bukan sekadar berjualan, tapi sekaligus menjemput istrinya pulang. Beberapa bulan setelah menikah, kabar bahagia datang. Ayu hamil. Raka menangis haru ketika mendengar kabar itu. Ia mencium tangan Ayu berkali-kali sambil berucap syukur kepada Allah. Namun, sejak kehamilan itu, ada perubahan yang dirasakan Ayu. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini tak terpikirkan. Suatu hari, saat ia mencuci baju Raka, ia menemukan lembaran kertas dalam saku celana suaminya. Kertas itu adalah salinan rekening bank dengan jumlah yang mengejutkan. Ratusan juta. Ayu kaget. Ia menatap angka itu berkali-kali, seolah tak percaya. Ia menunggu Raka pulang, lalu langsung menanyakan hal itu. "Mas, ini apa?" tanyanya sambil menunjukkan kertas itu. Raka terdiam. Ia duduk, menatap wajah Ayu yang mulai berubah. "Aku nggak mau bohong lagi, Yu. Aku memang bukan penjual cilok biasa. Aku anak tunggal dari keluarga pengusaha makanan beku yang besar di Bandung. Nama kita memang jarang diekspos, karena bapakku nggak suka publikasi. Aku turun ke jalan jualan cilok, karena aku pengen tahu, adakah wanita yang bisa mencintaiku tanpa tahu siapa aku sebenarnya?" Ayu terdiam. Air matanya mengalir perlahan. "Aku nggak pernah butuh penjelasan soal uangmu. Tapi kenapa harus disembunyikan?" Suaranya lirih, namun gemetar. "Aku takut kamu akan berubah. Takut kamu melihat aku bukan lagi Raka yang kamu kenal. Tapi ternyata aku salah. Kamu mencintaiku dalam keadaan aku sederhana. Dan itu yang bikin aku yakin, kamu wanita yang Allah kirimkan untuk melengkapi hidupku." Raka lalu membuka kotak kecil yang disimpannya di laci meja. Isinya adalah kalung emas bertuliskan nama Ayu, dan sebuah buku kecil berisi catatan harian Raka selama berjualan cilok, lengkap dengan cerita-cerita tentang pertemuan mereka. Ayu membacanya satu persatu. Ia tersenyum, lalu memeluk Raka erat. "Mas, aku nggak peduli kamu siapa. Yang aku cintai itu Raka, bukan hartanya. Terima kasih, karena sudah memilih aku." Di momen itu, mereka berdua menangis dalam pelukan. Seorang bayi tumbuh dalam rahim Ayu, dan cinta mereka telah melewati ujian paling besar, kejujuran dan penerimaan. Namun, perjalanan mereka belum sepenuhnya usai. Kabar tentang identitas asli Raka mulai menyebar. Wartawan berdatangan. Rekan-rekan Ayu mulai mempertanyakan banyak hal. Dan di tengah semua itu, masa lalu Raka sebagai pewaris bisnis besar kembali menghampiri. Satu keputusan besar harus diambil.
Apakah Raka akan kembali ke dunia bisnis dan meninggalkan gerobak ciloknya? Atau tetap memilih hidup sederhana bersama wanita yang mencintainya dengan tulus? Sejak kebenaran tentang siapa Raka tersebar, suasana di sekitar mereka berubah. Wartawan mulai berdatangan, mengganggu privasi Ayu yang sedang hamil. Beberapa media bahkan membuat headline dramatis tentang penjual cilok palsu yang ternyata pewaris perusahaan raksasa. Di kantor, Ayu mulai merasa tertekan. Beberapa rekan menggodanya dengan nada bercanda, tapi ada juga yang menyindir. Beruntung banget kamu, Yu. Nikah sama miliarder yang pura-pura miskin, celetuk seorang kolega. Ayu hanya tersenyum kaku, menyembunyikan perasaan tak nyaman yang menghantuinya. Ia mencintai Raka apa adanya, bukan karena harta atau status keluarganya. Tapi dunia luar terus memelintir cerita mereka. Raka sendiri mulai didesak oleh keluarganya. Sang ayah datang ke rumah mereka, memaksa Raka kembali memimpin salah satu anak perusahaan yang selama ini dikelola orang luar. Kamu sudah cukup main-main di jalanan, Raka. Saatnya kamu bertanggung jawab atas warisan yang sudah kami bangun, tegas sang ayah. Namun Raka menatap ayahnya tenang. Aku nggak menyesal jualan cilok. Justru dari situ aku menemukan kebahagiaan yang nggak pernah aku temukan di meja kantor atau rapat bisnis. Ayahnya menghela napas panjang. Kalau kamu tetap menolak, maka semua saham dan warisan akan kami alihkan ke saudaramu yang sepupu. Jangan menyesal nanti. Raka tak menjawab. Ia pulang ke rumah, menatap wajah Ayu yang mulai membesar karena kandungan. Ia tahu, keputusan yang ia ambil bukan hanya tentang dirinya. Ini juga tentang keluarganya kelak. Malam itu, Raka duduk di samping ranjang, menatap wajah Ayu yang tertidur. Dalam hati ia bertanya, apa yang lebih berharga dari cinta yang tulus? Apakah kekayaan, atau kebahagiaan sederhana yang mereka bangun perlahan? Keesokan harinya, Raka mengajak Ayu ke tempat yang dulu menjadi titik awal semuanya, depan kantor polisi. Gerobak ciloknya masih ada di sana. Ia mengelus kayu-kayunya pelan. Yu, kalau aku harus milih, aku tetap pengen di sini. Bukan karena aku nggak menghargai keluargaku, tapi karena di tempat inilah aku menemukan makna hidup yang sebenarnya. Ayu menggenggam tangan Raka. Aku di sini, Mas. Apapun pilihanmu, aku ikut. Tapi satu hal, jangan pernah berhenti jadi Raka yang aku kenal. Yang jujur, sederhana, dan setia. Namun saat mereka kembali ke rumah, sebuah kabar mengejutkan menanti. Seorang pengacara dari keluarga Raka datang membawa surat warisan. Meski Raka menolak, sang ayah memutuskan tetap menyerahkan sebagian hak waris kepada Raka, tapi dengan syarat yang tak biasa. Raka harus membuktikan dalam waktu 3 bulan bahwa usahanya, sekecil apapun, bisa tumbuh dari hasil keringatnya sendiri. Kalau bisa, maka dia bebas memilih jalannya dan tetap mendapatkan haknya. Tantangan itu membuat Raka berpikir keras. Bisakah gerobak cilok yang sederhana dijadikan bisnis nyata dalam waktu 3 bulan? Waktu terus berjalan, dan Ayu semakin dekat dengan waktu persalinan. Tantangan yang diberikan ayahnya membuat Raka mengambil langkah besar. Ia mulai menata ulang usahanya. Bukan lagi sekadar gerobak cilok keliling, tapi mulai membuka sebuah kios kecil di dekat kawasan kampus dan perkantoran. Dengan modal seadanya yang ia kumpulkan dari hasil berjualan, ditambah tabungan bersama Ayu, Raka menyewa tempat kecil, memodifikasi resep ciloknya, dan memberi merek baru, Cilok Rasa Cinta. Ia tak ingin mencuri perhatian karena status keluarganya. Ia tetap memakai kaos oblong, tetap menyapa ramah pelanggan, tetap menjadi Raka yang dulu disukai Ayu. Teman-teman Ayu, yang dulu mencibir, kini justru sering mampir ke kedai kecil itu. Bahkan beberapa polisi mulai langganan beli cilok buat camilan dinas malam. 3 bulan berjalan cepat. Pemasukan dari kedai itu naik drastis. Bahkan mahasiswa dan pekerja kantoran mulai mengantri setiap sore. Media sosial ramai dengan testimoni positif. Semua terjadi karena satu hal, kejujuran rasa dan kesungguhan pelayanan. Namun di tengah kesibukan itu, malam-malam Ayu mulai merintih pelan. Kontraksi. Raka segera membawa Ayu ke rumah sakit. Tangannya menggenggam erat tangan istrinya yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Aku di sini, Yu. Kamu kuat. Kamu pasti bisa. Bisik Raka sambil membasuh keringat Ayu. Beberapa jam kemudian,
Suara tangis bayi terdengar. Seorang anak perempuan lahir dengan sehat. Raka menangis sambil mengumandangkan adzan di telinga putrinya. Ayu tersenyum lemah namun bahagia. Beberapa hari setelah persalinan, sang ayah Raka datang ke rumah sakit. Ia membawa 2 map, satu berisi laporan dari konsultan keuangan tentang pertumbuhan bisnis Raka, dan satu lagi surat pernyataan pengalihan saham atas nama Raka. Ayah bangga, Kak. Kamu bukan hanya berhasil membangun usaha dari nol, tapi juga membuktikan kamu punya prinsip. Harta ini bukan hadiah, ini adalah pengakuan. Raka menerima map itu, namun berkata pelan, aku akan tetap jualan cilok, ya. Tapi mungkin, aku akan buka cabang. Banyak orang butuh makanan jujur, yang dibuat dari rasa, bukan hanya modal. Ayu mengangguk bangga. Kini, mereka bukan hanya pasangan suami istri, tapi juga orang tua, dan rekan satu visi. Toko cilok Raka terus berkembang. Dari 1 cabang, menjadi 3. Ayu, setelah cuti melahirkan, kembali bertugas dengan semangat baru. Putri mereka tumbuh di tengah cinta dan ketulusan 2 insan yang pernah dipertemukan di depan gerobak sederhana. Begitulah cinta. Terkadang datang dari jalan tak terduga. Bukan karena status, bukan karena harta, tapi karena hati yang saling menemukan dalam kesederhanaan.